Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMK Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Ucapan terima kasih kepada fasilitator yang bernama Denden Nurjaman dan pengajar praktik yang bernama Sri Rahayu atas bimbingan, pelajaran, dan motivasinya selama ini kepada saya. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan mendiskusikan sebuah kasus dilema etika bersama Kepala SMK Rise Majalengka, di mana rincian kasusnya adalah sebagai berikut. Saat ini sekolah kami dihadapkan pada masalah di mana ada satu murid kelas 11 sejak awal tahun ajaran baru yaitu Juli tahun 2023 tidak pernah masuk ke sekolah. Setelah kami konfirmasi kepada murid tersebut dan kepada kedua orang tuanya, mereka memutuskan murid tersebut mengundurkan diri dari sekolah karena alasan kendala biaya dan lain sebagainya. Kami telah memberi berbagai saran serta membujuknya dengan berbagai cara agar murid tersebut tetap bersekolah. Namun mereka kekeh tidak mau. Hingga akhirnya kami terpaksa melepas murid tersebut. Akan tetapi sekarang di akhir September, di mana kami sudah selesai melaksanakan PTS, murid tersebut datang kembali bersama kedua orang tuanya dan memohon-mohon agar bisa kembali bersekolah. Kami dilema karena ini sudah pertengahan tahun ajaran. Lalu kami menyarankan agar kembali mengulang di tahun ajaran berikutnya. Tapi mereka tidak mau, mereka ingin masuk sekarang. Dan murid tersebut memutuskan tidak akan kembali bersekolah selamanya apabila tidak diizinkan kembali masuk bersekolah di tahun ini dan tetap berada di kelas 11. Berikut ini adalah tayangan ketika diskusi terkait pengambilan keputusan bersama Kepala SMK Rise Majalengka pada hari Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Pak, ini ya saya mau berbincang-bincang sedikit ya terkait yang sebenarnya yang masalah yang sedang kita lalui sekarang ini sih Pak, mengenai SIE. Oh, yang kemarin ya, yang kemarin sempat Iya, ngobrol sebentar ya. iya. Nah, SIE itu kan sebagaimana kita ketahui bahwa SIE itu udah 2,5 bulan ya Pak, udah nggak Iya, masuk iya. sekolah. Betul, Dari betul. bulan Juli ya Pak ya, dari bulan Juli ya Iya. pokoknya dari awal tahun ajaran baru itu dia udah tidak masuk dan memang kita sudah Iya. sempat menanyakan, sudah home visit ke rumahnya dan mereka sudah memutuskan bahwa SIE ini akan berhenti sekolah, baik Iya. itu ayahnya, ibunya, dan kita juga sudah berusaha kan untuk membujuknya agar tidak jadi keluar dari sekolah ini sampai kita bersama-sama datang ke rumahnya dengan guru BK, wali kelas, dan juga kesiswaan gitu Pak. Nah itu dia Pak, kemarin itu ada datang lagi kan bersama kedua orang tuanya dan mohon-mohon mau masuk kembali ke sekolah ini, tapi kekeh mau tetap di kelas 11 itu Pak. Jadi kan kita itu sudah berada di tengah tahun ajaran nih Pak ya, udah PTS juga, sementara SIE ini kan tidak ikut ulangan, tidak ikut PTS juga gitu. Tapi dia mau tetap masuk ke kelas 11 itu gitu. Katanya kalau misalnya tidak masuk lagi ke kelas 11, dia tidak mau melanjutkan selamanya gitu. Kita kan sudah menyarankan juga untuk kembali bersekolah tahun depan lagi di tahun ajaran baru, tapi katanya tidak mau. Nah, di sini kita harus mengambil keputusan nih Pak. Bagaimana ya Pak? Iya, berarti itu Juli, Agustus, September, 3 bulan ya Bu ya? Ya hampir 3 Hampir bulan 3 bulan. Pak. Lumayan Pak, ini juga apa ya, guru-guru juga banyak yang ngeluh sih tentang hal ini. Iya. Cuma kan kalau sebagai pendidik itu ya memang kita harus bisa menjembatani Bu. Jadi kira-kira hak anaknya tetap terpenuhi dan kita kewajiban pendidik juga itu tetap dilakukan. Ya. Jadi kalau nggak salah itu terkait dengan yang pendidikan itu memang sudah dijaminkan di undang-undang, terutama di pasal 31 ayat 2 itu bahwa memang anak itu berhak mendapat pendidikan dimanapun caranya. Apalagi ini kan pendidikan yang masuk yang pendidikan dasar.
Kemudian yang kedua, apalagi dijaminkan lagi terkait dengan haknya anak juga pada aturan hak asasi manusia itu. Memang itu juga sudah dijaminkan bahwa anak itu punya hak tentang pendidikan. Mungkin yang di sini kita ada miskomunikasi itu sebenarnya sih dengan orang tuanya. Pada dasarnya bagi saya ketika anak sudah kembali lagi ke sekolah dan mengingat untuk sekolah, yaitu apresiasi, berarti dia mau belajar lagi. Memang kita harus fasilitasi. Adapun nanti terkait dengan dia ketinggalan, ya kita nanti jadwalkan, apakah itu mata pelajaran produktif, normatif, ataupun adaptifnya nanti kita sisipkan di luar dari jam KBM. Jadi pada dasarnya nanti kita ada kesepakatan dengan orang tuanya, terutama anaknya, untuk mengejarnya. Yang memang suka nggak suka, karena di situ kan harus ada ketuntasan. Jadi anak tetap harus memenuhinya, biar nanti tidak menjadi kecemburuan sosial dengan yang teman-temannya gitu. Nanti terkait dengan yang peserta didik yang lain, kita edukasi juga bahwa ada kendala terkait dengan keuangan. Tapi alhamdulillah dengan kesadaran orang tuanya dan anaknya mau kembali lagi ke sekolah. Jadi ya kita harus bisa memotivasi anaknya untuk tetap dan bisa semangat terus untuk belajar. Jadi, memang kasihan juga sih ngelihat anaknya kemarin itu ya, yang memang kan kita tahu sendiri kalau Sia itu cukup berprestasi lah di sekolah ini gitu. Jadi kemarin itu berdasarkan fakta yang saya dan guru-guru yang kumpulkan itu, Pak, ternyata anak tersebut itu harus dititipkan, harus mengasuh balita adiknya gitu yang masih kecil di rumah, sementara orang tuanya itu berjualan di pasar gitu. Jadi tidak ada yang mengurus adik balitanya. Tapi sekarang kata orang tuanya ternyata sudah ada yang bersedia mengasuh adiknya gitu. Jadi tidak harus Sia itu yang menjadi pengasuh bagi adiknya gitu. Dan mungkin kendala biaya sekarang sudah bisa teratasi gitu dengan hasil yang diperoleh dari berjualan orang tuanya seperti itu. Memang kasihan juga sih kemarin sambil nangis gitu kan, orang tuanya nangis, di IG-nya juga begitu, tampak sedih banget Pak, pengen sekolah gitu. Cuma yang di sini tuh agak beratnya mungkin yang pertama guru-guru ada pekerjaan tambahan ya Pak ya di sini untuk memberikan yang tadi seperti Bapak bilang harus ada tugas tambahan di luar KBM seperti itu. Mungkin kan beberapa guru yang menerima, tapi siapa tahu dalam hatinya ada apa yang ngedumel gitu ya Pak ya dari sisi itu. Ya mudah-mudahan tadi Bu, bahwa memang ini kan memang seperti buah si malakama. Berarti memang suka nggak suka bahwa pendidikan itu muaranya tidak hanya di peserta didik, ternyata di orang tua juga ada juga masalahnya gitu. Salah satunya dengan kasus yang ini, ternyata dia nggak mau sekolah itu bukan murni hanya masalah biaya, tapi ternyata memang nggak ada yang ngasuh gitu. Dan memang karena single parent ya ibunya ya suka nggak suka memang harus memenuhi. Masih ada Pak, ayahnya masih ada, tapi memang dua-duanya sibuk di sini. Iya berarti memang kendalanya nggak ada yang ngasuh ya Bu ya. Nah, sekarang ada solusi, ada yang ngasuh ya alhamdulillah. Kita juga ke bibinya katanya Pak, atau misalnya sekali-kali mau dibawa aja ke pasar katanya gitu Pak. Yang pasti Pak, kita tidak boleh memutuskan motivasi anak itu untuk belajar Bu. Tapi sebenarnya kita terbentur dengan ini juga Pak, pandangan orang dari luar gitu Pak. Kalau misalnya orang yang awam tidak tahu kan, berarti kita itu agak bertentangan dengan peraturan sekolah ya Pak ya, yang memang dimana kesepakatannya setiap murid itu kan harus datang setiap hari gitu. Toh gimana pandangan orang luar nanti jikalau mereka tahu gitu ternyata kita membebaskan atau misalnya mengizinkan murid yang sudah lama tidak masuk sekolah tiba-tiba masuk sekolah dengan begitu saja tanpa ada konsekuensi yang berarti bagi anak tersebut gitu. Bagi saya itu kan dilema etik, dua-duanya baik Bu. Iya memang dua-duanya baik. Kalau kita ngomongin ke anak itu kan memang dia posisi tidak mau sekolah itu bukan pure dari keinginan untuk tidak mau, tapi memang ada kewajiban harus menjaga adiknya. Betul. Sementara menjaga adiknya itu adalah kewajiban kakaknya juga. Jadi sebenarnya ini kan dilema etik, sebenarnya makanya di situ fungsinya kita bisa berkomunikasi dengan keluarganya atau orang tuanya Bu. Jadi sebenarnya sih kalau kita memang di situ
sudah kita cross check dua pihak ini dan ternyata memang itu muaranya baik dengan baik, ya mudah-mudahan dengan guru dan dengan anak-anak bisa dikomunikasikan. Betul Pak, berarti kita berpikir tentang masa depan anak Betul, juga ya Pak ya. iya. Baik Pak, berarti ya kesimpulannya kita tetap menerima anak tersebut atau si Y itu kembali ke sekolah ya Pak ya. Dengan syarat Bu, dengan syarat ya. Dia harus tuntas dulu. Ya. Silahkan nanti. Berarti dibereskan dengan masing-masing guru mapel begitu. Betul. Ya Pak. Nanti kita setelah ini mungkin akan bisa kita ngobrol dengan waka kurikulum Bu, terkait dengan disisipkan di jam mana gitu. Nanti setelah beres baru nanti saya akan ngobrolkan, rapatkan dengan guru-guru yang lain. Nanti kita jelaskan tuh bahwa masalah yang berhubungan dengan anak Y ini seperti ini, agar nanti guru-guru yang lain pun akan memahaminya. Disinilah diperlukan naluri kita sebagai pendidik. Kita itu mendidik anak, bukan menjas anak. Ya, betul Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Berarti kita sekarang sudah tercerahkan ya tentang masalah ini. Memang ini adalah termasuk ke dalam dilema etika ya Pak ya. Dapat saya simpulkan bahwa paradigma pengambilan keputusan yang kita ambil saat ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan ya Pak ya. Betul. Justice versus mercy ya Pak ya, begitu. Lalu untuk prinsip pengambilan keputusannya kita itu berarti berpikir berbasis rasa peduli kan ya Pak ya. Care-based thinking, peduli akan masa depan si Y, peduli akan hak akan pendidikan untuk si Y tersebut begitu. Untuk 9 langkah pengambilan keputusannya berarti dengan mengenali nilai-nilai yang bertentangan, berarti sebenarnya kita itu mengalami pertentangan antara nilai keadilan versus nilai empati ya Pak ya. Di sini. Betul. Di sini yang terlibat dalam situasi ini ada Bapak sendiri, ada guru-guru, orang tua dan siswa yang bersangkutan. Kemudian Pak, untuk uji regulasinya sebenarnya di sini ada pelanggaran peraturan ya Pak ya, di mana murid yang seharusnya masuk setiap hari ini malah bolos sekolah selama 2,5 bulan ya Pak, dan sekolah tetap mengizinkannya kembali masuk tanpa ada konsekuensi yang berarti ya, meskipun di sini Bapak mewajibkan untuk mentuntaskan segala kewajibannya dengan guru-guru mapel begitu. Bapak sendiri dan guru-guru di sekolah tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesi ya Pak ya di sini, tapi kemungkinan akan kehilangan respek sehubungan dengan profesi kita gitu. Maksudnya dari orang akan timbul stigma-stigma negatif dan lain sebagainya, tapi kan kita tetap berada di koridor yang benar begitu ya Pak ya, untuk masa depan anak begitu. Untuk uji intuisi di sini perasaan tidak adil karena tindakan ini melanggar peraturan sekolah dan mengandung hal-hal yang akan membuat kita itu merasa dicurigai Pak. Memang sangatlah tidak tepat ketika kita tiba-tiba mengizinkan begitu saja murid yang telah mengundurkan diri dari sekolah untuk kembali masuk ke sekolah tanpa konsekuensi yang berarti. Namun ya kita apa daya ya Pak ya, jika kita tidak melakukan hal itu mungkin si Y itu akan kehilangan masa depan. Dan kita telah melanggar salah satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada bagian hak anak begitu Pak. Dan mudah-mudahan ini tidak ada yang mempublikasikan keluar ya Pak, karena kalau kita ini dipublikasikan keluar mungkin akan ada stigma negatif atau lebih ruwet lagi lah Pak ya gitu, akan reputasi sekolahnya mungkin gitu, meskipun ada yang beranggapan baik, tidak menutup kemungkinan juga kan ada yang berpikiran negatif seperti itu. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu, bahwa ketika anak itu dikeluarkan itu ketika dia melanggar aturan yang memang sudah disepakati. Betul, memang di situ misalkan peserta didik tidak berangkat atau tidak sekolah lebih dari 1-2 bulan gitu. Nah, ternyata tahunya kan di ujung bahwa alasannya itu bukan sekedar bolos. Nah, pengecualian itu ada Bu. Jadi di setiap aturan juga ada yang memang pengecualian yang pada dasarnya itu kembali lagi untuk kepentingan murid. Jadi kita mengutamakan keberpihakan pada murid ya Pak ya.
Baik Bapak, berarti keputusan yang kita ambil adalah mengizinkan murid tersebut kembali bersekolah dan masuk kembali di kelas 11 atas pertimbangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 pada bagian hak anak, di mana salah satunya adalah sebagai berikut. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya ya Pak ya. Ya, betul. Jadi intinya kita mengacu atau memperlihatkan bahwa kita itu institusi yang berpihak pada murid ya Pak ya. Betul. Kita tuh orang tua yang memang punya anak dan memang kita wajib untuk bisa menciptakan kejelasan terutama untuk masa depan anak di bidang pendidikan Bu. Jadi selama tidak melanggar aturan yang memang bersumber pada tidak ada tindak pidana itu saya masih akan mengizinkan dan itu jadi dilema etik saja. Ya, betul. Baik Bapak, terima kasih. Menurut saya juga ini adalah keputusan yang sangat tepat bagi kita semua. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama, terima kasih Ibu. Atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Dan berikut ini adalah analisis kasusnya. Paradigma pengambilan keputusan. Paradigma yang diambil dari kasus ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Prinsip pengambilan keputusan. Prinsip yang diambil dari kasus ini adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dan 9 langkah pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Kami temui bahwa nilai-nilai yang bertentangan tersebut adalah nilai keadilan versus nilai empati. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat adalah kepala sekolah, guru-guru, di mana guru-guru tersebut termasuk ke dalam kepala program, wakil-wakil kepala sekolah, dan guru-guru lainnya, orang tua dan siswa yang bersangkutan. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, di mana saya dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut. Murid tersebut pada awalnya memutuskan untuk berhenti sekolah dengan alasan mengasuh adiknya yang masih balita, sementara kedua orang tuanya berjualan di pasar. Hasil jualan kedua orang tuanya di pasar tidak mencukupi untuk biaya sekolah, ongkos berangkat sekolah, dan lain-lain. Saat ini, kedua orang tua berpikir ulang bahwa sekolah sangat penting bagi masa depan anaknya. Adik dari murid yang bersangkutan yang masih balita dititipkan kepada bibinya selama orang tuanya berjualan di pasar, atau jika memungkinkan balita tersebut akan dibawa ke pasar. Selanjutnya, murid tersebut memiliki prestasi yang baik di sekolah. Untuk mengejar ketertinggalan, guru-guru akan memberikan tugas tambahan yang harus dikerjakan di rumah. Yang keempat, pengujian benar dan salah, di mana pengujian benar dan salah terdiri dari beberapa uji, yaitu yang pertama uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum di sini, maka situasi yang ada merupakan benar lawan benar, yaitu dilema etika. Yang kedua, uji regulasi. Mari kita uji apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Ada pelanggaran peraturan di sini, di mana murid yang seharusnya masuk setiap hari ini malah bolos selama 2,5 bulan dan sekolah tetap mengizinkannya kembali masuk ke sekolah tanpa ada konsekuensi yang berarti. Kepala sekolah dan guru-guru di sekolah tidak bisa dihukum karena melanggar kode etik profesi, tapi kemungkinan akan kehilangan respek sehubungan dengan profesi kami. Yang ketiga, uji intuisi. Perasaan tidak adil karena tindakan ini melanggar peraturan sekolah dan mengandung hal-hal yang akan membuat kami merasa dicurigai. Memang sangatlah tidak tepat ketika kami tiba-tiba mengizinkan begitu saja murid yang telah mengundurkan diri dari sekolah untuk kembali masuk ke sekolah tanpa konsekuensi yang berarti. Namun apa daya, jika kami tidak melakukan hal itu, murid tersebut akan kehilangan masa depan dan kami telah melanggar salah satu pasal dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada bagian hak anak. Selanjutnya, yang keempat adalah uji publikasi. Yang saya rasakan ketika keputusan ini dipublikasikan di media cetak maupun elektronik dan menjadi viral di media sosial, maka tidak menutup kemungkinan reputasi sekolah kami akan menjadi buruk. Saya akan merasa sedih, hancur, dan merasa sangat bersalah.
Yang terakhir, yang merupakan bagian dari uji benar dan salah, yaitu uji panutan atau idola. Pasti mengambil keputusan yang benar-benar berpihak pada murid, yaitu mengizinkan murid tersebut untuk kembali bersekolah, memberi kesempatan bagi murid tersebut untuk mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu keadilan versus kasihan atau justice versus mercy. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dan yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema, yaitu terus memantau perkembangan murid tersebut beserta kedua orang tuanya secara intens. Jikalau secara tiba-tiba pikirannya kembali untuk berhenti sekolah atau mengundurkan diri kembali dari sekolah. Yang kedelapan adalah buat keputusan. Keputusan yang kami ambil adalah mengizinkan murid tersebut untuk kembali bersekolah dan masuk kembali di kelas 11 atas pertimbangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada bagian hak anak, di mana salah satunya adalah sebagai berikut. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Dan langkah yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang kami ambil sudah disetujui semua warga sekolah dan komite sekolah, serta sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada murid, serta siap menerima resiko atau bertanggung jawab. Sekian aksi nyata saya setelah mempelajari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayang Arun, pamit undur diri. Selamat pagi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.